lalu konsol kanan di belakangnya. Pada konsol ini terdapat 11 panel. Panel-panel tersebut adalah sensor power management panel untuk menyalakan dan mematikan aliran listrik ke hardpoint di pesawat. Head-up display remote control panel digunakan untuk mengatur dan memilih fungsi-fungsi yang ditampilkan pada head-up display. Interior lighting panel untuk mengatur pencahayaan panel-panel di dalam kokpit. Air conditioner panel sesuai namanya untuk mengatur AC di dalam kokpit. Nuclear concern panel ini hanya digunakan ketika pesawat membawa senjata nuklir. Zero Eyes and Voice Inhibit panel digunakan untuk menghapus rekaman suara dan data, juga untuk menonaktifkan rekaman suara. Ini biasanya digunakan dalam misi rahasia. Secure Voice Connector Storage digunakan untuk sistem komunikasi yang terenskripsi sehingga tidak bisa disadap. Avionic Power Panel untuk mengaktifkan dan mematikan beberapa fungsi avionik. Anti-Ice and Antenna Selector Panel. Anti-Ice digunakan untuk mencegah timbulnya es baik pada kaca kanopi maupun badan pesawat saat terbang di ketinggian. Antena Selector untuk memilih antena untuk mengoptimalkan sinyal komunikasi UHF dan IFF. Oxygen Regulator Panel untuk mengatur suplai oksigen bagi pilot. Data Transfer Unit Panel berisi slot untuk cartridge sebagai memori penyimpan data. Pada konsol kanan ini juga terdapat Map and Data Storage. Ini adalah wadah penyimpan peta, data-data dan dokumen yang berupa lembaran fisik. Pada konsol kanan ini terdapat Side Stick Controller sebagai pengendali utama dari pesawat tempur. Side Stick Controller berupa joystick untuk menggerakkan pesawat dalam dua aksis, yaitu roll, berguling ke kanan dan ke kiri. Jika stick digerakkan ke kiri, pesawat akan berguling ke kiri. Demikian juga sebaliknya. Pitch, mendongak ke atas dan ke bawah. Jika stick ditarik ke belakang, hidung pesawat akan bergerak naik dan pesawat menanjak. Jika stick digerakkan ke depan, pesawat akan menukik. Sedangkan untuk gerakan yaw atau berbelok ke kanan dan ke kiri menggunakan pedal yang digerakkan oleh kaki. Tetapi, untuk berbelok dengan cepat, pilot pesawat tempur akan menggunakan stick dengan kombinasi roll dan pitch. Misalnya, untuk berbelok ke kiri, pesawat akan digulingkan ke kiri. Dalam posisi miring, stick ditarik ke belakang, sehingga pesawat dalam tanda kutip menanjak ke kiri. Pada stick ini terdapat tombol-tombol. Tombol-tombol ini membantu pilot mengoperasikan berbagai fungsi pada panel kontrol tanpa harus melepaskan tangan dari stick. Di bagian atas ada 4 tombol. Pojok kanan atas adalah tombol trim. Ini mirip seperti joystick kecil. Fungsinya untuk menggerakkan pesawat baik roll maupun pitch, tapi dalam gerakan sangat sedikit dan presisi. Misalnya, digunakan saat pengisian bahan bakar di udara. Di sebelah kirinya, tombol weapon release. Saat ditekan, tombol ini akan meluncurkan rudal yang sudah diaktifkan. Tombol kiri belakang adalah target management untuk memilih target. Di sebelah kanannya adalah display management untuk merubah tampilan display pada multifunction display. Pada sebelah kiri stick, tepat pada posisi ibu jari, terdapat tombol countermeasure management untuk mengaktifkan dan meluncurkan flare dan chaff. Di bagian depan, pada posisi telunjuk terdapat picu untuk menembakkan kanon otomatis pesawat tempur. Picu ini juga untuk menyalakan laser rangefinder, tergantung mana yang aktif. Di sebelah kanan terdapat tombol kecil. Tombol ini fungsinya bermacam-macam, tergantung mode pesawat pada saat itu. Ketika dalam pertempuran, tombol ini berfungsi memilih rudal atau bom yang akan diaktifkan. Saat pengisian bahan bakar di udara, tombol ini berfungsi untuk melepaskan kuncian probe dan drop. Ketika pesawat berada di darat, tombol ini mengaktifkan dan menonaktifkan nose wheel steering. Tombol-tombol pada side stick controller bersama dengan throttle quadrant system memberikan fungsi hands-on throttle and stick atau disingkat HOTAS, di mana dalam kondisi kritikal semisal pertempuran udara, pilot dapat mengontrol berbagai fungsi pesawat tanpa harus melepaskan tangan dari stick dan throttle. Itulah fungsi-fungsi dari tombol dan indikator pada kokpit pesawat tempur. Dalam contoh ini,
adalah kokpit pesawat tempur F-16C Block 52. Pesawat jenis lain tentunya ada beberapa perbedaan, terutama pada layout atau penempatannya. Semakin canggih pesawat, umumnya tampilannya semakin sederhana, karena semua kontrol serba digital dan dilakukan melalui touchscreen pada layar display pesawat. Bahkan, beberapa fungsi dapat diaktifkan dengan perintah suara. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari video-video terbaru kami.